Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di YouTube-nya Darussalam Table Tenis Yayasan Darussalam Kota Wisata. Nah, kita sekarang ketemu nih, sudah kebetulan, mungkin sudah ketentuan Allah kayaknya Kang ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di YouTube banyak pertandingan di PTM Cirebon, namanya SKP ya. SKP. Nah, PTM saya tuh SKP. dari dulu heran, itu PTM kecil tapi turnamennya itu mendatangkan pemain-pemain nasional. Di sana ada yang ternama itu ada Mulyadi, ada Rio, bahkan ada Kang Yon Mardiono, ada Habibi, David Jacob, dan pokoknya saya heran, ini kok bisa PTM kecil mendatangkan pemain-pemain nasional. Nah, ternyata pencetusnya adalah beliau. Kemarin saya baru ketemu, dan ternyata PTM itu meskipun cuma punya 2 meja, dia bisa menyelenggarakan turnamen-turnamen sampai kelas internasional. Kita simak ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini salam dulu nih. Ya, memang ini suatu hikmah keberkahan ya. Nggak sangka inilah hikmah dari silaturahmi tenis meja ini, nggak sangka. Bang Wildan juga salah satu pengurus masjid Darussalam di Cibubur ya. Saya juga kebetulan alhamdulillah salah satu pengurus masjid. Namanya sama Kang, Darussalam juga. Cuman berada di Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawan, Kabupaten Kuningan. Inilah yang saya rasakan hikmah dan manfaatnya tenis meja itu banyak sekali saya peroleh dalam silaturahminya Kang. Kita ini ya memang kalau soal prestasi yang memang perlu juga, tapi kita juga kedepankan juga silaturahmi, pergaulan ya. Kita alhamdulillah kalau cerita ditanya pengalaman kenapa SKP ini bisa mampu menyelenggarakan tingkat nasional, inilah perlunya kita berorganisasi secara profesional. Pertama yang harus kita kedepankan bagaimana kita bentuk, kita wadah organisasi yang memang standar dengan aturan mungkin PTMSI ya, kita bentuk pengurus sesuai dengan kebutuhan, termasuk ketua, wakil ketua, sekretaris dan organisasi yang memang yang rekrut penggemar dan penghobi gitu kan. Kalau yang nggak hobi, yang nggak seneng ya akhirnya ya tidak akan jalan gitu. Kalau kita merekrut sama pemain sama penghobi ya akan sendirinya mengalir rasa jiwa pengabdiannya, jiwa sosialnya tinggi ya kan, jadi rasa. Jadi yang penting kita jangan berharap bahwa apa yang kita dapat dari organisasi atau di PTN, tapi apa yang kita perbuat untuk kemajuan PTN itu kan gitu. Untuk keberhasilan alhamdulillah kami ini mungkin kalau kata teman-teman dibilang sebagai pencetus, penggagas, pede, yang mungkin bisa juga, tapi ya saya semata-mata terpanggil rasa ingin bagaimana menyalurkan hobi saya, karena kebetulan saya juga usia dini, udah 65 tahun. Saya berwadah di mana lagi koordinasi kemampuan olahraga yang cocok seusia saya, mungkin hanya pingpong gitu. Kebetulan saya nemu sosok teman-teman dan ada sebuah perkumpulan yang saat itu memang belum ada nama, belum ada perkumpulan. Setelah itu saya coba rintis dan alhamdulillah ada beberapa pembina yang luar biasa antusias membantu, dan antara Pak Haji Edi, Pak Haji Roni, Pak Haji Bayu, Pak Haji AJM, alhamdulillah sehingga PTM kami ini bisa maju, bisa berkembang. Saya juga nggak duga itu kok bisa mampu dan bisa menyelenggarakan tingkat nasional sampai tingkat dunia pun internasional kita menyelenggarakan, luar biasa. Apalagi turnamen-turnamen lokal antar wilayah 3 udah nggak hitung lah gitu ya. Dan apalagi turnamen-turnamen internal ini hampir setiap minggu gitu ya. Ini semuanya ini berkat kerjasama yang baik antara sama teman pengurus maupun berkat dorongan support dari para donatur, support daripada pembina itu yang saya sebutkan tadi, luar biasa itu. Nanti sehingga kita mampu dalam menyelenggarakan, tapi nggak mampu finansial juga nggak jalan. Tapi alhamdulillah kita ini berkat kepiawaian teman-teman ini mampu menyelenggarakan sesuai dengan hobinya, sesuai dengan keahlian, juga kesupport oleh para pembina kita yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Setiap kegiatan menyelenggarakan dia dengan cara kerjasama bergotong royong. Selain itu juga ya kita tidak lepas dari kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, baik support dari KONI maupun pemerintah daerah Kota Cirebon, luar biasa ini antusiasnya membantu setiap event-event yang kami selenggarakan ini selalu support Pak. Setiap kemanapun, satu contoh kita turnamen kemanapun, termasuk akomodasi, transportasi, baik kita perlu kendaraan apapun ya alhamdulillah KONI ini yang sangat mendukung. Termasuk PTMSI juga kebetulan ketua PMPTSMI itu ya sangat solid, sangat antusias membantu PTMSI. Karena kebetulan ketua PTMSI-nya juga asalnya ketua SKP gitu. Jadi nyambung itu Kang. Disitulah mungkin kita ini kenapa mungkin SKP ini punya kelebihan, kita memang
dan kita juga tetap koordinasi dan kolaborasi serta selalu sharing, selalu minta pendapat yang lebih senior, lebih pengalaman. Baik kita juga termasuk bagaimana meningkatkan kualitas pemain. Ya kita kali-kali kita ngambil atau memanggil atau minta pelatihan dari pemain nasional. Seperti alhamdulillah pada Coach Jakob bin almarhum ini sering datang memberikan pelatihan, coaching klinik, Pak Yon Mardiono, termasuk Pak Anton Suseno, termasuk Rio Habibie. Alhamdulillah hampir semua pemain tenis meja nasional sudah pernah bersinggah di PTM SKP kan. Walaupun mungkin ini nggak pantas nih, PTM aja cuman pohon meja awalnya sih cuma satu meja kan, satu meja mau di pohon mangga lagi diledek aja Mario tuh. Wah, nggak sangka ya PTM-nya ini cuman pingpongnya cuma satu di bawah pohon meja, tapi alhamdulillah berkat kesungguhan organisasi dan berkat kepiawaian serta organisasi tadi dukungan Pak Pembina lebih sekarang udah 2 meja, tapi tetap kegiatan sih kita karena kita terus kita mengangkat potensi yang ada Pak. Alhamdulillah kita adakan turnamen tingkat nasional ya, kita memakan GOR di Bima. Ketika kita melakukan turnamen tingkat dunia kita ada GOR BMC tempat itu ya, itu tempat fasilitas kita dukungan support dari pemerintah daerah juga sampai alhamdulillah pada saat itu dukungan dari aparat juga, dari Pak Dandim Cirebon, Kota Cirebon maupun Dandim dari kabupaten kerjasama, dari Pak Danrem, dari Polsek, dari dukungan luar biasa. Pada kita penyelenggara, padahal ya penyelenggara kita nih sebetulnya hanya KTM kecil, tapi karena berkat kerjasama luar biasa kan bisa terselenggara luar biasa, nggak sangka kita juga bisa mampu. Dan saya juga merasa kagum bangga lah sebagai perintis, sebagai penggagas. Kota Cirebon ini luar biasa lah, antusias sekali dalam perpingpongan sampai alhamdulillah ada komunitas para pejabat itu sudah bisa bergabung di PTM SKP maupun di PTMS ini udah jadi pada penggemar penghobi pingpong semua di pejabat Cirebon. Bahkan dia beliau ini sudah mengadakan satu paguyuban Porkapindo. Jadi bergiliran tuh setiap instansi itu mengadakan pertemuan, kadang-kadang sebulan sekali, 2 minggu sekali pertemuan. Giliran ngadanya apa turnamen antara pejabat itu luar biasa, itu kagumnya loh. Itu yang menjadi salah satu kebanggaan saya ya sebagai penggemar pencinta tenis meja ini, punya suatu kenangan dalam organisasi. Ya, saya sebatas penghobi lah. Kalau jago, pinter, prestasi mungkin bukan waktunya kalah udah. Tapi saya lebih senang ke organisasinya itu, bagaimana memotivasi istilahnya di dunia pingpongan ini, karena pingpongnya paling enak kan. Semua kalangan, semua usia, tua muda pun, putra putri pun bisa kan, iya kan? Iya. Semua golongan kan, wah, katanya banyak organisasi ustadznya ada, non muslim ada, suku apapun ada, bangsa. Jadi pingpong bisa menyatukan satu persatuan dalam keorganisasian ini, baik dari semua ras, baik semua masa peragaman bisa kan, bisa. Saya alhamdulillah kok bisa kenal Kang Wildan ya, saya dari Kuningan, dari Cirebon. Kang Wildan di siang saya bisa ketemu, ini hikmahnya loh. Iya, tadi kita silaturahmi dan beberapa PTM ya, PTM Pule, PTM apa tadi kan, Somplak, alhamdulillah ini PTM itu kalau nggak mulai tenis meja mungkin saya nggak bisa kenal dengan mereka. Alhamdulillah itu untuk pertemanan dan persahabatan silaturahmi luar biasa buat bikin komunitas. Sedikit ya? Sementara kan siap. Itu katanya gornya itu dinamai dengan nama Akang ya? Ya. Suherman gitu. Itu gimana sejarahnya Kang sampai dinamai dengan nama Akang? Ya, biasanya kan di sini ada nih gor bulu tangkis, itu namanya Gor Gideon. Karena memang yang punya dan yang ngebangunnya adalah Fernando Gideon, mantan pemain internasional kalau nggak salah. Di belakang juga. Nah, ini gor tenis meja sampai dinamai nama Akang sendiri, gimana itu? Ya itulah, saya juga nggak sangka, nggak tahu. Sejarahnya gimana? Sejarahnya gini Kang, ya mungkin saya karena merasa awalnya itu kan ada sebuah pasus pasum di sebuah klasteran, yang mungkin saat itu ada pingpongnya, cuman pengurusannya belum terbentuk, penggemarnya kurang ada. Akhirnya saya begitu saya putar-putar melewati situ, karena penggemar saya cari-cari tuh mana tempatnya, saya nemukan. Terus sebenarnya sayang amat tuh ke Tapang Meja, saya ketemu salah satu teman-teman security di situ. Saya tanya, saya bilang, Kang, saya bilang, kalau saya orang Sunda mah ya Kang aja ya gitu. Saya boleh pasan waktu gimana tuh ceritanya begini. Meja itu ceritanya udah ibaratnya udah engklek ya, kakinya juga ada. Akhirnya saya, karena saya hobi, koordinasi dengan teman-teman di sana, saya coba perbaiki dengan swadaya sendiri gitu. Dan ada beberapa teman yang kebetulan ahli di bidang perbaikan, saya ngechat gitu. Ternyata sebetulnya pingpong itu yang memang dipakai, cuman belum aktif. Dan ternyata di situ ada salah satu tokoh masyarakat sangat jiwa sepenuhnya, Pak Haji Edi. Pak Jadi bertanya, itu pingpong siapa yang betulin? Kata satu, ada katanya Pak Suherman. Dari mana? Waktu saya tinggal di Kadung Bima di Jakarta. Ya bagus tuh. Coba kalau memang ada yang ngurusin lah, bagaimana caranya pingpong ini bisa maju?
berangkat dari situ, setelah saya perbaiki, saya coba rekrut teman-teman dari PTM-PTM lain, kita ajak main di situ, latihan di situ. Akhirnya alhamdulillah tergabung, lama-lama rame, latihan bersama, sparring dulu, jauh dengan PTM Jaguar. Lama-lama udah banyak tuh komunitas Kang. Hanya kita corong nembuk, bikinlah kepengurusan. Saya bilang kalau memang mau maju, saya bilang terus ada wajahnya, ada organisasinya. Alhamdulillah sudah mulai terbentuk. Waktu itu dibentuk Unasisa, alhamdulillah dapat restu, dapat respon dari ketua PT Cirebon. Akhirnya langsung kita bentuk, sampai dilantik pun langsung dari ketua PTMSI Pak Maruf. Saat itu saya dilantik menjadi salah satu pengurus lah. Ketuanya juga karena saat itu saya bukan asli warga situ ya, jadi struktur kepengurusan ya sebagai saya mungkin sebagai penggagas kita aja gitu ya kan, tidak pengurus ya kita percayakan kepada putra atau penduduk situ kan gitu. Saat itu Pak putranya Pak Haji Juri lah. Alhamdulillah sekarang Pak Juri awalnya jadi ketua SKP menjadi ketua PTMSI sekarang. Alhamdulillah. Dan yang memang yang paling memajukan itu berkat adanya 4 pembina itu yang maju. Apalagi sekarang ini ketuanya Pak Sapta juga sangat profesional lah, jauh ahli dalam organisasi sehingga bisa lebih terprogram, semua konsep, semua program kita selalu kerjasama, kita rapatkan apa yang terbaik untuk kemajuan PTM SKP. Alhamdulillah, ya berkat kerjasama aja lah intinya Kang gitu. Iya. Sama komunitas itu lebih ngedepankan niatnya ibadah kan, ibadah. Jadi tidak memanfaatkan apa yang kita dapat gitu, apa yang kita perbuat gitu. Dan alhamdulillah SKP ini banyak sekali pejabat yang bergabung, serta donatur-donatur juga ketika kita mengadakan turnamen ini ya, Dorpes itu bantuan dari saking senang saking cintanya gitu. Kalau kita pengelola dan fungsi kelas apa aja alhamdulillah ada hikmah berkah. Itu bisa sering datang pemain nasional di sana, gimana ceritanya tuh? Alasannya apa itu? Padahal kan dari Jakarta ke Cirebon lumayan jauh, paling lebih dekat ke Bogor sebenarnya, Bogor Bekasi. Tapi kok sering banget saya lihat tuh konten YouTube di PTM itu mendatangkan pemain nasional. Ya, sengaja Kang kita undang untuk memotivasi ke generasi muda ini. Memang diundang langsung gitu ya. Kita langsung kita undang. Ya kita pertemanan dulu gitu kan, kita cari teman-teman. Ya kita juga kan tidak saling kenal awalnya. Kita kenal salah satu teman saudara ya. Kita kenal, kita nomor telepon Kang, kapan-kapan bisa silaturahmi. Ya kita undang gitu. Undang dalam hal itu motivasi bahwa pingpong ini sekarang ini punya prospek baik yang untuk ke depan gitu. Kita ini jangan mengecilkan sekarang. Satu contoh memang keberhasilan Pak David Japet yang notabene mungkin termasuk paling sukses dalam dunia pingpong ini kita ambil kan itu butuh motivasi bahwa pingpong ini bisa menjadi suatu panggilan hidup kan gitu ya, jangan sekedar hobi tapi bisa untuk menambah mata pencaharian ya gitu. Kalau asalnya kita berusaha dengan secara profesional, kita sengaja undang untuk minta pelatihannya, ilmunya, silaturahminya, kita main, kita hiburan ya. Kadang-kala kita undang melalui melalui turnamen atau juga kadang-kala kita undang melalui silaturahmi aja untuk kita main dengan pemain-pemain lokal gitu. Yang main waktu dengan singlenya, dengan ganda gendongan gitu. Kita main bersama dengan para pembina, dengan para pejabat gitu, atau pemain-pemain yang ada di anggota itu. Kita ajak main bersama. Jadi kita itu agar mendidik mental kita ini jangan minder, jangan sungkan. Wong kita dengan pemain nasional udah sering kenal, sering main bersama kan gitu lah. Jadi untuk memotasi tujuannya kami, untuk minta ilmunya, pembelajarannya, kesuksesan beliau ini seperti apa. Alhamdulillah, mereka ini orang-orang baik kan asal kita niatnya baik, minta belajarannya, ilmunya gitu, kita main bersama. Ya udah ini kita udah bersendaguro walaupun dengan sekolah pemain nasional, walaupun kita dengan kelas pejabat pun yang terhimpun dalam keanggotaannya, kita udah kayak teman dalam organisasi, tapi tetap kita sebagai warga masyarakat kepada pejabat kita hormat gitu. Tapi salah organisasian kita ya sebagai komunitas ya kita jangan sungkan-sungkan. Itulah hikmahnya, indahnya seninya dalam organisasi tenis meja itu buat saya luar biasa. Karena saya sendiri juga bingung Bang. Dulu kecil mungkin saya di Bandung, besar kerja panggilan tugas di Jakarta. Setelah pensiun saya mau kemana, pindah kemana? Jujur saya pada saat ini nggak punya teman satupun. Tapi di Cirebon tuh alhamdulillah saya mungkin temannya bukan sombong, itu udah nggak kehitung kali temen. Di komunitas tenis meja aja sampai alhamdulillah semua kalangan artinya dengan pejabat, dengan toko, dengan pengusaha, dengan rekan, teman mitra, termasuk teman-teman yang sama-sama senasib pensiunan sama-sama di Pemda Cirebon, saya Jakarta bisa jadi berteman. Malah ada juga di antara disambung-sambung kok ternyata masih saudara gitu. Itu kan hikmahnya tenis meja tuh buat saya luar biasa, ada hikmahnya luar biasa. Nah, itu kan secara kelembagaan cukup mapan ya.
saya itu bagaimana si SKP itu bisa menjadi organisasi tenis meja resmi yang tercatat di KONI sama PTMI, dan apa kelebihannya ketika kita masuk ke terdaftar di KONI dan PTMI, dan gimana caranya juga supaya bisa kayak gitu. Prosedurnya kita penting buat dulu kegiatannya kan tenis mejanya ada kegiatan. Setelah itu kita bentuk kepengurusannya, buat struktur kepengurusannya sesuai dengan kebutuhan ya, dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan seksi-seksi. Setelah itu kita ujukan bikin akte pendiriannya Kang, bikin di notaris, bikin resmi akte pendirian. Setelah itu kita daftarkan ke TPTMSI, harus diakui bahwa PTM kita ini ada resmi, dibuatkan akte pendiriannya di notaris. Setelah itu baru PTMSI ajukan ke KONI, diakui. Alhamdulillah, kan KONI juga wajib untuk mengadakan suatu pembinaan terhadap PTM yang ada di termasuk bawahnya. PTM SKP juga membina kan di, kalau nggak salah di Kota Cirebon itu ada 11. Ya, kewajiban PTMSI itu kan membina, mengarahkan, menggalang, mengaktifkan baik dalam secara keorganisasian maupun pembinaan pelatihan. Gitu. Termasuk salah satu kita ini ya termasuk binaan dari PTMSI Kota Cirebon. Nah, kebetulan memang PTM Kota Cirebon juga baik pun pembina, baik pun ketuanya itu ya sama-sama dari SKP. Kita tuh kan punya wasit langganan nih, udah bikin banyak turnamen, itu bisa kita daftarkan dan sertifikasi di KONI itu ya? Bisa. PTMSI ya? Betul Kang. Jadi kita kan gini, yang namanya turnamen-turnamen besar itu kan kita minimal harus punya wasit setaraf nasional ya. Kita harus punya bersertifikat Kang. Kalau ngadain turnamen itu, ya memang sih secara awam, secara logika yang mana yang wasit itu mudah kelihatannya. Tapi secara keorganisasian kita harus profesional. Kita ini minimal kalau ada turnamen-turnamen itu harus menggunakan wasit yang sudah punya sertifikat, minimal sertifikat tingkat provinsi lah. Gampang kok Kang kalau pengen kita punya wasit dari anggota sendiri, daripada kita ini menggunakan wasit dari luar. Kita juga mungkin mengingat turnamen itu kan tidak selalu dengan dana yang cukup ya. Kalau kita sudah punya wasit internal pengurus kita sendiri atau anggota kita, pakai gunakan SDM yang ada. Kita gampang. Kalau memang kita berminat ingin punya pelatihan wasit, kita data dari anggota kita, siapa yang bersedia, katakanlah 10 orang, kita bisa manggil tenaga ahli dari PTMSI provinsi. Mereka yang melatih, mendidik, baru nanti kita setelah lulus ya perwasitan baru dapat sertifikat. Itu resmi, kita bisa menjadi wasit resmi gitu. Termasuk kayak inspektur pertandingan juga bisa bersertifikat ya? Ya, apalagi inspektur pertandingan. Sekolah ya pertandingannya kan. Termasuk pelatihan juga kan bisa. Kita ini bisa perlu pelatihan. Kalau umpamanya kita perlu nih pelatihan, ini dari dirasakan pemain-pemain yang sudah senior, punya bakat, punya jiwa pelatih, bisa. Kita juga bisa ikut diklat di PTMSI di provinsi, atau kita panggil pelatihnya atau narasumbernya, kita diajari. Kita udah lakukan itu. Kita alhamdulillah kita ini soal pertandingan, karena sekarang ini banyak lembaga-lembaga instansi yang memang kalau mau adakan turnamen ini ya timnya itu penyelenggara dari SKP gitu kan, tenaga ahlinya itu, karena kita sudah siap, penyelenggara IO siap, wasit sudah siap, pelatihan pun siap. Jadi alhamdulillah kita ini hikmahnya PTM SKP itu bukan sekedar kita organisasi, tapi sudah mampu menyelenggarakan penyelenggaraan ya setingkat dunia pun, tingkat nasional apalagi. Ya murni pelaksana penganggur dari wasit maupun instruktur pelaksanaan maupun timnya itu panitia ya murni dari SKP kan. Itu bangga saya itu, ya alhamdulillah saya itu. Gagas tentu sih punya peningkatan yang luar biasa. Kemauan buat saya di Kota Cirebon udah semakin viral, semakin booming untuk secara dari segi event apa aja yang sudah dibuat? Berapa tahun berdiri sampai sekarang berarti SKP ini? Kita ini mulai tahun 2019 kan, 19 ya berarti. Baru 4 tahun jalan lah. Tapi luar biasa. Memang banyak sebetulnya, termasuk kita SKP itu yang dari 11 PTM yang ada di Kota Cirebon termasuk yang termuda kan. Termuda lah. Aduh. Tapi pertumbuhannya tapi luar biasa perkembangan pesatnya, ya, sentuhan organisasinya itu. Tuh, ya kuncinya di organisasi ini, mampu nggak kita merealisasikan, mampu nggak kita menyelenggarakan, mampu kita membangun, mampu kita menyampaikan pada penggemar, dan mampu kita menyelenggarakan event tersebut. Ya memang perlu pemikiran, kematangan, belajar. Kita jangan cuma belajar, bertanya kepada yang sudah pengalaman. Itu penting, nggak jangan merasa kita sudah hebat, tapi enggan bertanya, enggan koordinasi, enggan berkomunikasi. Itu yang salah. Perlu kita belajar kepada yang sudah berhasil. Dan kita juga sering undang ke
PTMSI jauh provinsi. Minta pandangannya tentang pembinaannya, gitu, termasuk ketua PTMSI juga. Minta arahannya, nasihatnya, untuk kemajuan kita seperti apa. Selain itu ya memang kita tetap masukan support dan bergaha dari para pembina lah, masuk finansial, idenya, gagasannya. Alhamdulillah, SKP ini ya termasuk Turnamen-turnamen Tarkam kayaknya udah sering banget ya. Ya kita kan bagaimana variasi supaya hiburan itu menarik, supaya penonton itu ya lebih menarik dan menarik. Kita berbagai cara. Turnamen-turnamen itu internal ada tingkat wilayah 3 sering sampai tingkat nasional, masuk tingkat dunia. Wilayah 3 itu Cirebon, Kuningan, Majalengka. Majalengka. Oh, Ciayu Majakuning. Ya, itu aja. Ya itu pun ya alhamdulillah sekarang di dampak dari kemajuan tingkat Kota Madia itu di kota kabupaten lain pun ya semakin semarak juga gitu. Yeah. Juga turnamen gitu. Indramayu belum lama juga, Majalengka, Sumber, Kuningan juga terus. Jadi kita bias dari dampak kemajuan kota Cirebon ini berkembang ke wilayah 3 Cirebon gitu kan gitu. Majunya luar biasa tuh, berkembang bergairah semangat dan itu semakin bertumbuh gitu, semakin Kan tambah. saya tuh sempet agak minder sih, pernah nanya mau bikin turnamen tingkat pemain nasional, tapi gedung kita tuh seperti itu. Kira-kira itu representatif nggak, Kang? Apa perlu ada sentuhan dekorasi lainnya? Saya justru alhamdulillah Kang bisa silaturahmi dengan PTM DTT ya. DTT itu dari Darussalam Hebat ini. Table Tennis. Ya jangan harus bangga kan, harus motivasi. SKP aja cuma 2 meja, lapang kecil bisa mampu menjalankan tingkat nasional. Kalau DTT itu pikir saya udah tingkat dunia pun bisa kan apa? Bisa ya? Meja sudah berapa? 8. Meja 8. Lebar udah cukup. Udah bisa kan. Dulu saya di GMC aja kan lebih luas di sini. Cuma 6 meja waktu itu kan bisa terselenggara. Apalagi parkir juga saat itu di GMC kurang memadai. Di sini tukang pasar ablak-ablak buat. Fasilitas ada masjid kan. Kantin ada apa ada udah. Segi tempat fasilitas ya Infrastruktur DTT ini udah mampu. Dan dari prospek saya tuh kagum lah, DTT tuh meja bagus, gedung bagus, potensi SDM luar biasa lah, banyak tokoh, banyak komponen, banyak anggota yang berjiwa pembina, jiwa donatur. Ini sesuatu yang punya prospek ke depan. Sumber daya besar lah. Besar, lingkungan menunjang, kondisi lokasi secara letak luar biasa di kota Mudah wisata, diakses ya. diakses dari mana. Jadi rasanya tidak ada alasan kalau di sini tidak lebih maju dari SKP kan. Apalagi kan Mohidat orang aktif. Saya yakin saya sebut kan bisa kan ini. Sebenarnya kita juga baru setahun setengah, Kang. Ya, Cuman karena luar biasa itu. kita sering bikin turnamen besar, minimal kita tuh bikin turnamen 250 orang minimal tuh. Ya. Sempat kemarin sampai 300 sampai 600 orang gitu. Tapi baru setingkat Revisi. awalnya Cibubur Raya itu Depok, Bogor Timur, Cilengsi, Jonggol, sampai Bekasi inilah, Bilangusa. Nah sekarang udah se-Jabodetabek, bahkan kemarin pesertanya sempat ada yang dari Sukabumi sama Tegal. Kedepannya memang cita-citanya pengen bikin senasional tapi bertahap dulu gitu. Saya juga kagum dulu waktu saya kesini 2 tahun yang lalu, saya bingung kalau main ke anak saya kesini ke Cibubur, saya mau nyalurkan hobi kemana gitu. Nggak ada tempat. Terus saya dengar dari ponakan saya tuh Pak Ato, ada katanya Om di sana di masjid. Alhamdulillah saya Iya, kayak atau orang Cirebon. ya mas ponakan itu kan. Ponakan. Saya juga itu lagi. Ya saya tuh merasa kayak mendapatkan sesuatu yang kesenangan gitu, ada dekat. Kebetulan saya juga kalau kesini kan ya kegiatan ibadah, sholat ya di sini kan berjamaah di masjid. Wah kebetulan amat saya bilang gitu. Terus punya potensi, sebelum dengar baru setahun setengah tapi luar biasa ini. Baru udah bisa mampu 3 kali turnamen ya. Nah itu 10 kali ya? Oh 10 kali, wah 10 saya kali tahu turnamen. 3 aja kan. Itu sangat berpotensi sekali untuk berkembang pesat kan. Karena ya kuncinya itu kalau sudah organisasinya maju, maafan sehat, punya terorganisir, apalagi dengan di bawah naungan Yayasan Masjid Islam, insya Allah lah punya keberkahan. Yang penting kita ini ya dalam olahraga ini ya jangan memandang suku, ras, keagamaan. Bagi penggemar hobi ya kita rangkul semua aja. Kalau punya potensi untuk memajukan organisasi semuanya kita rangkul semua aja. Karena kalau di sini mas saya yakin istilahnya mungkin banyak pembina yang nggak kehitung lah, tinggal bagaimana kita bisa mendekatinya, merangkulnya, pendekatannya ya kita mengangkat sebagai pembina penasehat itu ya tidak mesti orang yang gemar yang hobi kan, kalau dia memang punya senang berorganisasi seperti
yang mencintai ya pasti akan mendukung kan. Apalagi kebetulan dia itu hobi juga sih Pak. Saya yakin sama aja, nggak kurang lah di sini, tinggal bagaimana pergerakan mekanisme kita dan organisasi bisa menggerakkan supaya organisasi kita maju ya. Nggak kurang apa-apa lah kalau kata saya, tinggal tunggu timing, tinggal nunggu waktu, support teman-teman pengurus, berani, semangat, saya yakin jalan. Terus selanjutnya soal saya tuh ada kekhawatiran di kadet ya, kader atlet. Iya. Jadi sekarang kan setiap PTN juga pasti pengen lah punya kadet bibit-bibit. Tapi yang dikhawatirkan itu panggungnya gitu ya. Kayak orang tentara nih latihan terus tapi perang enggak gitu ya. Nah, kadet-kadet kita ini yang kita didik itu kita latih, lalu panggungnya di mana gitu. Tapi kalaupun kita bikin panggung masih sedikit, gimana prospeknya menurut Akang? Gak apa-apa, memang gini kan, Pelajar itu. keorganisasi itu harus punya program, punya konsep, punya wacana yang memang ke depan gitu. Kalau kita mengedepan hanya berkumpul membesar komunitas penggemar ya nggak sehat. Kita harus punya program ya, jangan boleh ada keseimbangan antara program silaturahmi dan prestasi. Bohong amat Pak, organisasi tenis meja itu kalau mendepan silaturahmi, tapi kan kadang-kala suatu saat kita ingin punya prestasi. Nah prestasi pertama ya kita berdayakan dulu, manfaatkan anggota yang ada sudah tergabung. Tapi perlu kita perkaderan gitu ya, perkaderan dari junior kita sudah di gampang kalau kita sudah punya warna, punya nama, jangan otomatis kayak di saya aja gitu kan. Sekarang banyak yang pada daftar pengen menjadi anggota kan gitu. Jadi karena mungkin keterharuman kebagus programnya, banyak PTN-PTN lain pun banyak pengen hijrah kan gitu. Apalagi banyak yang memang anggota baru, baik dari luar kota pun banyak kan. SKP itu banyak. Masih 2 mejanya, apa udah bertambah? Masih, untuk SKP masih 2. Nah, sekarang untuk di TDT, ya nanti kalau kita sudah berjalan, udah sehat, udah bagus, kita tinggal merekrut ada sebagian pemberi informasi kepada orang-orang tua kan juga pemain sini banyak orang tua yang punya anak. Diinformasikan aja kalau memang seneng bapakmu mau mengajarkanmu pelatih jadi tenis meja bisa kan direkrut. Usia berapa standarnya? Sering Pak bikin turnamen antar pelajar atau apa? Ada. Ya nanti kalau kita sudah punya atlet, jangan khawatir Kang. Atlet ini yang memang harus kita didik dulu, kita arahkan dulu minimal bisa mencapai target, udah bisa pingpong dulu. Nah caranya bagaimana pengkaderan itu kan bener, kalau latihan perang aja nggak perang bagaimana punya. Memang teori itu boleh belajar dulu, teori dulu, pakai apalah dengan teknik robot dan pelatih. Ya tetap harus ada turnamen, ada pertandingan. Caranya bertahap. Adakan dulu internal di antara anggota sendiri. Setelah itu, sekarang kan beberapa informasi. Setiap pemerintah daerah kan ada turnamen antara pelajar kan, kelas. Jadi kalau di tempat saya itu di Cirebon, kelas SD ada, SMP ada, SMA ada. Kalau bahasa kasarnya kalau antar pelajar hadiahnya nggak perlu gede-gede juga mereka seneng kan ya? Ya kita jangan tidak mendidik, kita jangan kepada hadiahnya juga kan. Salah juga kalau tapi minimal kan panggung prestasinya. Nah dulu. Minimal prestasi dulu, ada ya semacam minimal piagam pun udah bagus, apalagi piala. Itu dulu, karena apa? Sekarang ini sekolah itu bagus kan, ada istilah penerimaan siswa itu dari jalur prestasi. Dari olahraga apa aja. Kalau SD ini berprestasi atau SMP ini berprestasi bisa diterima lebih mudah di jenjang berikutnya ya? Berikutnya kan banyak investasi itu. Ini karena dia jago pingpong, bisa menjuarai pelatih. Bisa lebih mudah dikasih prioritas lah, baik perpindahannya dari jalur bisa dapat beasiswa itu. Bisa dapat beasiswa dari jalur prestasi itu bisa, dari cabang olahraga apa, apalagi dari tenis meja. Jadi jangan khawatir nanti kita dididik latih, ya banyak kan kesempatannya. Satu saya internal dulu, nanti ketika ada event-event seusianya, kan ada kelompok umur kan, ada kelompok umur, tapi ikutan. Walaupun kita dirasakan belum jago, nggak apa-apa, beli waktu, kesempatan untuk jam terbang. Jangan karena wah ini belum jago, nggak apa-apa. Karena kan pingpong ini tidak bisa hanya dilatih aja oleh pelatih, tapi latihan yang paling jelas, yang paling punya ke depan tuh ya bertanding, sparring. Ya kita kalau semuanya tidak ada di sini, mungkin tidak ada turnamen antara pelajar, kita cari PTN-PTN yang punya regenerasi pemain juniornya, sparringkan dalam bentuk turnamen atau persahabatan. Banyak kok Kang, kalau kayak SKP aja sekarang itu sampai udah berani yang junior itu kita ajak main ke Jakarta, ke Bandung, ke Kuningan, ke Sumber kemana. Berarti harus kita coba ya bikin turnamen antar pelajar itu. Harus coba. Nah nanti kalau memang tidak ada di sini antar pelajar, saya pikir ada, cuman komunikasi informasi. Kalau di tempat-tempat lain sebetulnya udah banyak Kang. Banyak. Cuma biasanya gabung. Wah, satu turnamen itu berapa kategori? Nah salah satunya itu turnamen antar pelajar.
Saya pengen memang khusus aja satu turnamen itu antar pelajar sehingga si pelajar-pelajar itu dispesialkan. Ya. Ngomongnya gitu. Memang ada jenjang Kang. Turnamen itu bisa hanya kelompok umur. Kalau di tempat saya itu kadang-kala walaupun dia umurnya masih junior, tapi untuk melatih jiwa mental, kalau memang boleh di turnamen itu boleh bebas umur, ya ikutkan aja, nggak apa-apa. Iya. Ikutkan aja untuk melatih mental. Itu jangan target menang dulu, target bagaimana dia bisa main dengan baik kan gitu. Kita banyak atlet-atlet yang usia SD, kalau ada turnamen yang divisi berapapun istilahnya kan ikut aja, alhamdulillah punya pengembangan yang lebih cepat. Jadi untuk menguji mental nggak apa-apa, jadi jangan khawatir katakan nanti panggungnya di mana, turnamen kemana, banyak kan sekarang udah. Sekarang ini pingpongnya luar biasa di mana-mana sudah banyak penggemar dari semua kelompok itu. Itu loh indahnya, bagusnya tenis meja itu memang digemari, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan dari semua umur, dari jenis kelamin, dari tua maupun muda itu Berbagai kalangan. Ya. berbagai kalangan, dari berbagai kelompok, dari berbagai ras, berbagai suku, dari berbagai agama. Itu nikmati indahnya itu, kesatuan pertemanan itu paling indah. Terus kayak yang saya rasakan gini Kang, kalau yang saya rasakan dulu saya di bulu tangkis ya, emosialnya tinggi Pak. Kalau kita main kalah jadi pikiran. Kalau di tenis meja itu kayaknya enjoy aja Kang. Paling ledek-ledekan. Ledek-ledekan gitu aja, tenang, jadi merasa nilai hiburannya ada, silaturahminya aja, yang mungkin bagi yang punya prestasi pinjam harus berapa. Tapi kita tuh nikmat aja, indah aja, jadi banyak pertemanan persaudaraan itu ya. Kalah menang nikmat aja. Lu bikin gitu. turnamen antar pelajar kerjasama dengan dinas pendidikan? Ya jelas, kalau di saya itu sudah, itu programnya PTMS itu ada program. Nanti tentunya kerjasama dengan pihak dinas pendidikan, dinas kepala sekolah. Ya kan di sana itu mereka di sana itu sekolah itu udah punya tim masing-masing, udah ada pemainnya. Berarti Jadi memang ketika di sana kita foto informasikan budaya mendapat tenis meja di sekolah-sekolahnya juga kalau di sana kayaknya kuat ya. kuat, karena di sana itu sudah, kalau kita menyelenggarakan itu peserta udah ratusan. Di sini pernah ada tuh di Jonggol di Mahira bikin turnamen antar pelajar lah kelompok umur. Itu sedikit Kang, cuma 80, itu pun ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur. Kalau Jangan sedikit. usahakan, kita harus murni lah, karena tujuan kita ini pembinaan pendidikan putra daerah kan. Satu saat diperlukan untuk turnamen jenjang ke tingkat tinggi kan kita sudah punya pemain lokal gitu. Ya kalau yang juara nanti orang daerah ya buat apa, satu saat diperlukan gimana? Karena jenjangnya kan kita juga perlu regenerasi kader. Satu contoh, satu saat nanti kan pemain-pemain PON sekarang atau pemain Porda Jabat itu kan semakin tua semakin tidak, karena kelompok umur kan. Ya kalau kita nggak ada pengkaderan dari generasi muda ya akan punah kan gitu. Harus dari sekarang. Karena apa sih lah, dari segi pembiayaan juga, kalau kita sudah punya lapang, punya meja, mereka kan pada bawa base sendiri, bola sendiri, sendiri. Kita ini tinggal membina aja, mengarahkan aja. Gitu. Dan banyak di saya itu yang anak-anak yang main pingpong itu rata-rata memang orang tuanya penggemar pingpong juga, itu yang bisa lebih cepat maju gitu. Jadi biar bapaknya pingpong, anaknya nggak protes gitu. Iya gitu. Sebaliknya orang tua juga kan udah anaknya daripada nakal nggak orang pingpong aja kan. Iya betul. Gitu. Mengarahkan untuk pergaulan juga gitu. Mudah-mudahan Jadi bisa punya lebih mengamankan pergaulan dia ya. pergaulan juga. Terus ya mudah-mudahan biasanya kalau yang lebih cepat dan punya prestasi memang pembelajar itu minimal dari tingkat usia SD. SD. Pingpong itu rata-rata yang memang kebanyakan pemain-pemain yang bersaing tingkat nasional itu rata-rata mereka memang dididik dari dasar, dari sekelas SD. Jarang ya udah ujung-ujung dari juara nasional pemain dunia itu. Kalau lihat di Tira itu aduh, anak-anak yang baru nyampe meja aja udah dilatih kok gitu. Dari 4 tahun kalau di Cina. Ya karena di sana kan panggungnya terus blok pingpong itu jadi olahraga wajib negara kalau di Cina itu kan. Ya bisa juga memang seperti itu, tapi yang penting kan ada tekad dan kemauannya, itu aja yang penting ya. Tidak berdasar wajib negara pun kalau memang antusiasnya memang sungguh-sungguh serius ingin maju prestasi ya saya yakin bisa maju kan gitu. Terakhir Kang, Ya, siap. waktu bikin turnamen internasional itu gimana ceritanya Kang? Dari mulai inisiasi, persiapan sampai luka-likunya. Pesertanya dari mana aja tuh? Turnamen internasional. Dulu itu kan ceritanya kita silaturahmi ke pemerintah daerah gitu kan, ngobrol-ngobrol ke salah satu pejabat. Oh jadi si SKP itu sering audiensi juga, audiensi dengan Karena pemerintah kan daerah atau apa? ada ya itulah, karena ada beberapa pejabat Pemda ini yang memang hobi juga. Setelah itu ditawarin, itu kan Kota Cirebon mau ngadain ulang tahun Kota Cirebon, di tenis meja apa yang bisa diselenggarakan. Waktu itu kita harapannya paling ya udah tingkat juara nasional aja.
Cuman ada teman saya yang berpengalaman, dia tuh memang udah hubungannya komunikasinya udah Oh dia tingkat IO, dunia. IO tingkat IO juga, internasional. IO, bukan internasional, IO nasional, cuman dia punya channel untuk Pergaulannya ada karena dia pernah berlatih, belajar di sana, jadi banyak teman-teman, sehingga dia banyak kenalan dengan sesama pelatih antara negara. Akhirnya udah, kalau memang mau Pak pengen kejutan, kita ngadakan aja tingkat internasional, bisa nggak? Ya sudah, akhirnya diberi kepercayaan, ya sudah bikin RAB-nya, anggarannya, bikin programnya. Alhamdulillah dengan berkat kita kerjasama dengan pihak Pemda, pemerintah, dengan aparat terkait, dengan PT MSI dan SKP, dan berkat bantuan teman yang sudah punya pengalaman di tingkat dunia, kita undang waktu itu kalau nggak salah 12 negara ya, yang hadir cuma 9 karena ada halangan, karena pada saat kan pelaksananya pas mau pemilu dulu 2019, jadi banyak halangan yang kurang khawatir. Sama ini alhamdulillah kita sukses. Mereka itu luar biasa, sukses lah, kita kebanggaan kita semua lah, lumayan antusias penonton maupun pemain itu sukses lah kita, alhamdulillah. Walaupun pertama kali kita organisasi paling muda, masih muda, tapi mampu menjalankan di berkat ketekadan, kebutuhan, kegigihan kita bagaimana ini berbuat baik untuk perkembangan domestik Indonesia. Ingin membantu juga pemerintah daerah akan ulang tahun menyelenggarakan event-event besar, alhamdulillah sukses kan itu. Memang kemampuan dan sentuhan-sentuhan organisasi itulah yang membuat komunitas SKP ini lebih cepat berkembang. Ya, itu sih sumber motornya kan di situ kan. Selain memang pendukung itu para pembina baik dari donatur, itu yang kuncinya saling bersinergi lah. Kita juga ada donatur, ada uang juga bagian menggunakannya. Sebaliknya organisasi juga tanpa ada support, tanpa dukungan dari pemerintah nggak jalan juga. Bagaimana menjadi ada satu kolaborasi, kebersamaan terkait yang bisa maju. Itu intinya kebersamaan kan, kerjasama yang baik itu. Bisa sukses, insya Allah dalam segala hal pasti itu kunci semua. Nggak bisa kita hanya jalan sendiri-sendiri. Bisa ada kesinambungan, ada kebersamaan, ada kekuatan, ada kekuatan. Kan pesan terakhir untuk jamaah tenis meja dan khususnya untuk DTT, untuk kemajuan DTT, pesannya? Ya, untuk DTT teman-teman anggota maupun pengurus semangat terus bergerak, berkarya, memajukan DTT, karena DTT termasuk salah satu peluang prospek yang sangat memungkinkan untuk pertenis meja ini bisa berkiprah tingkat internasional, nasional maupun internasional. Majukan potensi amat sangat memungkinkan dari SDM-nya, dari anggotanya, dari sarana prasarananya, lokasinya, tempatnya, keadaannya, itu saya bisa maju. Apalagi anggotanya itu berapa kan? Ya kalau di WA 160-an. Wah, 60. Kalau di WA. Kita aja kalau secara resmi cuma 80-an Kang. Ya, 80 jauh kan. Di sini aja 100-an, wah bisa lebih ya, maju. Ya, kalau yang latihan hariannya paling 20, 30. Ya, tapi minimal itu juga sumber daya kan. Ya. Sumber daya. Itu kan gampang. Sekarang zaman teknologi kan dengan ber-WA-an aja bisa masukkan, bisa menjalankan sebuah event kan. Punya potensi kan di sini. Saya yakin ke depannya itu akan lebih maju lagi, lebih banyak lagi kalau Cibubur, karena strategi kan lokasinya, tempatnya maju dibanding yang kita kunjungi tadi kan lokasinya memadai, sarana prasarana. Kalau DDT itu luar biasa, dari SDM-nya, dari fasilitasnya, segalanya segala potensi menunjang. Tinggal bagaimana motor penggerak organisasi ini yang harus kita galang, kita rekrut, kita bina, kita arahkan, kita bentuk yang lebih serius lagi kan. Tapi kuncinya itu kan, apalagi percaya Kang Wildan ini termasuk salah satu punya potensi orang yang senang berorganisasi ya. Walaupun ya soal pingpong mah keahlian mah prestasi nomor 2 lah, tapi hobinya saya lihat tuh lebih kepada keorganisasiannya gitu. Iya. Itu kan. Memang harus kita ini tidak mesti harus merekrut pingpong dari itu yang ahli pingpongnya aja, tapi ahli organisasi pun ya harus kita rekrut, karena itu bisa ada kesinergian, kebersamaan, kemajuan itu bergabung bersama. Kalau cuma ahli pingpong organisasi nggak jalan, orang ahli organisasi nggak ada pemain yang nggak jalan. Jadi harus jaga. Iya. Itu Kang barangkali Kang. Oke, Kang. siap. Terima kasih Kang Herman, terima kasih banyak nih berbagi pengalamannya merintis dan membangun PTM meskipun kecil tapi bisa membuat pertandingan internasional. Sekian, terima kasih. Semoga tetap maju. Smash lagi, smash terus. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.